Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan dengan NIM 200300500048 PJKRA angkatan 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan PPT untuk memenuhi mata kuliah filsafat penjas dan olahraga. Nah, PPT yang akan saya bawakan yaitu judulnya adalah diskursus makna dalam perkembangan olahraga masyarakat. Olahraga tampil dalam beragam istilah yang mencerminkan arah, orientasi, dan kekhasan masing-masing. Kita mengenal istilah olahraga amatir, olahraga profesional, olahraga kesehatan, olahraga prestasi, olahraga pendidikan, dan olahraga rekreasi. Nah, kategori ini secara singkat akan dijelaskan sebagai berikut. Pertama, di sini saya akan membahas tentang olahraga amatir dan olahraga profesional. Nah, pada tahun 1927, seorang penduduk Madrid, Don Santiago, memberanikan diri membawa kesebelasan Real Madrid untuk suatu turnamen ke Amerika Serikat. Perlawatan itu menghasilkan cukup banyak pendapatan. Karena itu, para pemain Real Madrid memutuskan serentak menandatangani kontrak sebagai pemain bayaran. Peristiwa itulah yang menandai pertama kalinya sepak bola bayaran di benua Eropa. Selanjutnya, menjelang Perang Dunia Kedua, sudah seluruh Eropa bebas atau non-komunis menganut sepak bola bayaran, kecuali Jerman, belum ada Barat dan Timur, Nederland, Belgia, dan negara-negara Skandinavia. Seorang profesional bermain untuk memperoleh bayaran sebagai mata pencaharian. Profesional dalam olahraga adalah olahraga dengan bayaran sebagai mata pencaharian, karena seorang profesional tidak lagi dapat disebut bermain, akan tetapi bekerja. Ia tidak lagi berolahraga karena kesenangan untuk memperoleh uang sebagai nafkah hidupnya. Meskipun demikian, tidak dapat dikatakan bahwa seorang profesional itu tidak sportif lagi. Selanjutnya, menurut sistem negara komunis, maka gaji warga negara hendaknya sebisa mungkin sama rata. Sedangkan dengan adanya sepak bola bayaran, timbul kemungkinan beberapa pemain bisa jadi seorang kaya raya. Suatu situasi yang sedikit banyak berbau kapitalis. Sedangkan filsafat komunisme menghendaki rasialisme. Mereka khawatir kalau pemain-pemain terbaiknya cemburu melihat pemain-pemain negara bebas bisa menjadi kaya raya untuk seni sepak bolanya. Karena itu dicari suatu jalan untuk mencegah pemain-pemain Soviet yang merasa kurang puas. Akhirnya ditemukan suatu cara yang tepat. Pemain-pemainnya yang lebih dari mediocre diberi imbalan untuk kecakapannya. Mereka mendapatkan bukan dari klub-klub profesional yang tidak ada di Amerika Serikat, melainkan dari negara entah dalam jumlah kontan berupa rumah, mobil, atau tambahan gaji bulanan. Inilah yang disebut stats amateurisme. Oke, selanjutnya, sekitar awal 1920-an di Inggris, sepak bola bayaran hak kenyataan yang pertama muncul olahraga bayaran, yaitu dalam cabang olahraga tinju.
Mula-mula bayarannya tidak begitu berarti, tapi lambat laun petinju terbaik atau kelas berat jadi orang kaya. Sebut saja George Bates dari Irlandia, Pele dari Brazil, John Cruyff dari Netherlands, dan Beckenbauer dari Jerman Barat. Mereka menjaga seorang multimilioner dalam dolar Amerika Serikat berkat kemahirannya bersepak bola. Muhammad Ali masih melebihi kekayaan mereka berkat kebolehannya bertinju. Sesudah sepak bola dan tinju, maka di tahun 1930-an timbul profesionalisme dalam dunia balap sepeda. Selanjutnya, pada Olimpiade Berlin 1936 menjadi jelas betapa surutnya perhatian masyarakat terhadap turnamen sepak bola Olimpik. Padahal di tahun-tahun 1924 dan 1928 di atas Olimpiade Paris dan Amsterdam, kesebelasan Uruguay dan Argentina seolah-olah merasuki para penonton. Permainannya begitu cantik serta menggiurkan ratusan ribu pecandu sepak bola di dalam stadion maupun rumah yang saat itu masih disiarkan melalui siaran radio. Selanjutnya, tahun-tahun 1975 dan 1976, Presiden Marcos dari Filipina menawarkan hadiah sampai $1 juta untuk suatu duel match antara Fischer dan Karpov, 3 juta untuk pemenang dan 2 juta bagi yang kalah. Catatan ketiga adalah sejak semula Olimpiade dimaksudkan dan dipertahankan bagi olahragawan amatir murni. Tapi siapakah amatir sejati? Dalam Olimpiade 1972 di Munchen, selain turut pemain sepak bola negara-negara komunis yang dianggap verkapte profesional terselubung, dalam kesebelasan Jerman Barat tidak kurang dari 7 profesional. Apakah karena tuan rumah berbuat demikian, maka panitia tidak berani bertindak? Ataukah panitia takut bila tindak terhadap Jerman Barat, maka negara ini akan menunjukkan kepada negara-negara komunis? Padahal sebelumnya Presiden IOC Avery Brooks Amerika Serikat dalam Olimpiade olahraga musim dingin sudah bertindak tegas dan keras. Selanjutnya di Indonesia, profesionalisme dibenarkan karena dapat memperluas lapangan kerja. Organisasi profesional dalam olahraga mempunyai aturan tersendiri dan tidak sama dengan organisasi olahraga biasa pada umumnya. Administrasi olahraga profesional diatur sebagai administrasi niaga yang dipimpin oleh seorang manajer. Di negara-negara sosialis tidak kenal profesionalisme. Segala segi kehidupan di sana diatur dan menjadi tanggung jawab negara. Demikian pula halnya dengan olahragawan. Kehidupan mereka dijamin oleh pemerintah dan memperoleh gaji seperti pegawai negeri. Namun mereka tidak memperoleh bayaran karena prestasinya tetap sebagai warga negara mereka bekerja untuk negara dengan
melatih diri dan bertanding sebagai tugasnya. Memang bagi mereka ini diberikan status amatir negara, jadi bukan profesional, meskipun segala kebutuhannya disediakan pemerintah termasuk fasilitas latihannya, tapi bukan pula amatir yang berolahraga dengan kesenangan belaka saja. Selanjutnya, bagaimana dengan mereka yang amatir tetapi segala fasilitas latihan dan tidak pertandingan tidak mereka biayai sendiri dengan memperoleh hadiah-hadiah dalam jumlah besar, sebagaimana penghargaan atas prestasi yang tinggi? Mereka ini disebut amatir semu. Kemudian selanjutnya adalah bagian B ya, olahraga prestasi dan olahraga kesehatan. Pertama, olahraga prestasi. Dalam hasil evaluasi dan analisis mengenai juara-juara dunia menunjukkan bahwa memang atlet-atlet yang mampu menghasilkan prestasi yang intensif hanyalah atlet yang seperti A. Memiliki fisik yang prima, B. Menguasai teknik yang sempurna, C. Memiliki karakteristik psikologi dan moral yang diperlukan oleh cabang olahraga yang ditekuninya. D. Cocok untuk cabang olahraga yang dilakukannya. E. Sudah berpengalaman berlatih dan bertanding bertahun-tahun. Selanjutnya, adapun memang beberapa kendala yang bisa kita jumpai ya dalam olahraga prestasi dan memang sudah sering menjadi isu nasional adalah yang pertama itu masalah manajemennya keolahragaan nasional. Kemudian organisasi induk olahraganya yang belum melaksanakan program pembinaan jangka panjang yang seharusnya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan. Kemudian selanjutnya penyerapan dan pendekatan ilmiah dan teknologi dalam olahraga itu masih terbatas. Kemudian adanya kesenjangan yang cukup lebar antara pemain-pemain top dengan pemain-pemain kader ya dalam kemampuan dan prestasinya. Kemudian sistem pemanduan bakatnya yang selama ini dilakukan secara ilmiah saja. Selanjutnya, memang pada dasarnya ini prestasi sebagai alat pendorong atau insentif. Tiap orang ingin melebihi orang lain. Memang itu adalah manusiawi. Sifat naluri ini yang terdapat memang pada setiap orang yang sehat. Itu adalah tenaga pendorong yang menyebabkan ia ingin belajar, berlatih untuk mencapai prestasi yang menempatkannya pada tingkat yang lebih tinggi daripada orang lain. Kemudian sifat yang sehat harus dibina dan dihargai agar tetap menjadi pendorong tanpa pemujaan yang dapat merusaknya. Kemudian bagian 2, olahraga kesehatan. Nah, pada masa penjajahan Jepang, setiap pagi murid-murid sekolah mendapatkan acara kegiatan jasmani massal yang disebut kesehatan. Keadaan surut yang terbesar pada masa olahraga yakni tahun 1961 sampai 1966. Nah, pada waktu itu kegiatan olahraga di sekolah lebih diarahkan kepada olahraga prestasi sesuai dengan kebijakan dari lembaga departemen olahraga. Selanjutnya,
Secara umum ciri olahraga kesehatan adalah bagian A pertama massal, yaitu artinya olahraga kesehatan dapat diikuti sejumlah besar orang secara serentak. Kemudian B mudah, artinya gerakan olahraga kesehatan mudah diikuti dan dapat dilakukan dengan baik oleh anak-anak, dewasa maupun manula. Kemudian C murah, artinya tidak memerlukan peralatan maupun ruang khusus untuk pelaksanaannya. D meriah, artinya memang dapat membangkitkan suasana yang santai dan gembira, namun memang kita harus bebas stres dan memungkinkan silaturahmi yang lebih baik. Kemudian E manfaat dan aman, memang kalau olahraga itu harus manfaat olahraga kesehatan itu ya terutama manfaatnya dan amannya, artinya manfaatnya dapat dirasakan baik lahir maupun batin, secara kecil kemungkinan terjadinya cedera. Selanjutnya cara-cara peningkatan kebugaran jasmani yang menjadi dasar pemeliharaan kesehatan, produktivitas kerja dan prestasi olahraga, antara lain pertama 1. Menyebarluaskan kesadaran pada masyarakat tentang bagaimana itu peran dan pentingnya membina kesegaran jasmani. 2. Menciptakan suasana yang kondusif untuk pengembangan kesegaran jasmani, seperti penetapan persyaratan kesegaran jasmani pada sekolah-sekolah, kemudian pekerjaan, kemudian kenaikan pangkat dan lain-lain. Ketiga, mengembangkan sarana dan prasarana yang memudahkan masyarakat melakukan latihan secara teratur. Rasio penduduk dan sarana olahraga umum. Kemudian keempat, mengembangkan ketenagaan yang menunjang upaya kesegaran jasmani, seperti harusnya adanya pelatih, instruktur, guru olahraga, dokter dan para medis dan sebagainya. Kelima, pemberian penghargaan terhadap mereka yang tidak memiliki kemampuan fisik yang terbina baik ya, kemampuan fisiknya yang terbina baik atau reward system. Kemudian 6, pengembangan produk legislasi yang menjaga agar tidak terjadi malpraktik dalam proses berlatih. Baiklah, itu tadi sekian presentasi PPT dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Salam olahraga.